Picu, picu, picu. Halo, Jody Ibrahim. Ya, channel ini membahas seputar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri atau membahas sepak bola Asia atau bola nasional secara umum lah. Ini ada kabar dari pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 untuk tahun 2024 yang akan main di Qatar nanti. Ini pertandingan perdana bagi timnas U23 menghadapi Chinese Taipei atau Taiwan ya di laga perdana di hari Sabtu ini ya, tanggal 9 September 2023. Ya, ini susunan pemain utama timnas U23 menghadapi Chinese Taipei. Ya, ini Indonesia U23 ini ya full power ya. Ini nurunin pemain terbaiknya. Ya, ini bisa dilihat ada Hernando, Fahmi. Ya, Fahmi yang bermain di Persija ya. Ya, ini Fahmi biasa starter juga ya di Persija ya. Dan ada Hernando yang sempat bermain inti ya di timnas senior waktu lawan Argentina. Ya, ini Hernando kiper Persebaya. Ada Bagot yang biasa main di timnas senior, pemain Ipswich Town diturunin. Dan ada Rizky Ridho, backnya Persija juga jadi kapten. Dan ada Pratama Arhan ya, dari Tokyo Verdy. Dan ada juga Witan Sulaiman. Ya, ini diturunin di timnas U23 ini. Dan ada Arhan Fikri ya. Ya, pemain Arema yang main di Piala AFF U23 beberapa waktu lalu. Dan ada Ivar Jenner jadi gelandang nih di pertandingan ini. Dan ada Marcelino yang dari Belgia, Kamis Kadensi. Ya, Ivar Jenner yang dari Jong Utrecht, tim juniornya FC Utrecht. Dan ada Struik dari ADO Den Haag. Dan ya, strikernya seperti biasa Ramadan Sananta, striker Persis Solo. Ya, ini susunan pemain utama ini ya. Sebenarnya sebagian besar pemain timnas senior ya. Sebut aja ada Hernando, Bagot, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marcelino, Rafael Struik, Pratama Arhan. Ya, Ramadan Sananta yang sempat juga masuk timnas senior ya di AFF 2022 lalu. Ya, ini pemain-pemain yang cukup reguler ya di timnas senior, minus Ramadan Sananta aja yang udah lama nggak memperkuat timnas senior nih di beberapa uji coba belakangan ini. Ya, ini dia susunan pemain utama, kombinasi dari pemain-pemain AFF U23 dan SEA Games. Ya, ini Dewangga nggak diturunin ya karena di pertandingan kemarin udah main lah untuk Menistan starter lagi. Ya, ini Indonesia turun dengan full power dan berhasil membuka keunggulan lewat gol set piece-nya Marcelino Ferdinand. Ya, ini melalui tendangan bebasnya dia berhasil mencetak gol. Di mana nih Rizky Ridho di situasi set piece atau tendangan bebas. Ini Rizky Ridho ini ya membuat trik dengan mencoba tidak menyentuh bola alias mencoba mengolongi bola, dan ya kiper Taiwan tertipu dan ya ini bola masuk ke dalam gawangnya Taiwan atau Chinese Taipei. Ya, ini skor dibuka Marcelino dengan tendangan bebas. Ya, skor 1-0 di babak pertama. Ya, ini Marcelino Ferdinand juga di timnas senior juga jadi andalan ya di bawah coach STY. Dan ya, ini gol kedua timnas Indonesia berhasil dicetak sama Ramadan Sananta ya. Ini striker Persis Solo yang udah ya bermain di edisi AFF U23 kemarin dan SEA Games. Ya, SEA Games dapat raihan emas dan AFF U23 dapat peringkat 2 ya, kalah di babak adu penalti. Ya, ini Ramadan Sananta berhasil mencetak gol kedua, di mana ini dia berhasil melewati backnya Chinese Taipei dan ya
lari menuju gawang Chinese Taipei dan berhasil menjeploskan bola. Dan ya ini gol ketiga dicetak sama Rafael Struijk, nih wingernya timnas Indonesia nih yang udah nyatetin 2 caps di timnas senior. Ini sekarang dia main di U23 juga, mencetak gol perdananya nih buat timnas U23. Ya ini gol ketiganya berhasil dicetak dengan baik sama Rafael Struijk melalui dia melakukan akselerasi dari samping, dan ya ini berhasil menceploskan bola ke pojok kanan gawang Chinese Taipei. Ya ini skor berubah menjadi 3-0 nih. Nih timnas Indonesia berhasil unggul dengan skor 3-0. Dan ya ini gol keempat berhasil dicetak sama Witan Sulaiman. Ya dia kembali ke timnas U23. Ya ini dia kelahiran 2001, karena kelahiran 2001 dia masih masuk ya dalam usianya. Ya ini dia nyetak gol keempat di buat timnas U23 menghadapi Taiwan. Ya ini timnas Indonesia berburu banyak gol nih di laga ini. Dan ya ini fullback Persija dan fullback timnas U23 juga berhasil mencetak gol kelima. Ya ini timnas unggul 5-0 di babak pertama. Ini berhasil mencetak gol si Ilham Rio Fahmi. Ya ini awalnya dari umpannya Jenner yang masuk ke dalam kotak penalti, dan Witan coba ngasih assist dan Rio Fahmi berhasil menceploskan bola. Ya ini pertandingan berakhir dengan skor 5-0. Ya ini bisa dilihat statistik di atas kertas dari situs website SofaScore, penyedia statistik pertandingan-pertandingan timnas maupun Liga 1. Ini bisa dilihat ya timnas Indonesia terlalu dominan ya di laga ini. Dan ya di babak pertama nggak ada extra time ya, di menit 45 langsung berakhir pertandingan. Ya pertandingan babak pertama game on terus ya, ini jarang ada pelanggaran. Mungkin bola berhenti situasinya cuma sekali aja kayaknya deh. Ya ini statistiknya bisa dilihat ball position, dan ya ini passesnya juga unggul jauh ya. Ini ada 300 berbanding 100 percobaan nih. Dan pas akurasinya juga ya ini berbeda lumayan ya. Ya ini bisa dilihat nih skor di babak pertama. Dan ya memasuki babak kedua, ini Elkan Bagot dengan tubuh yang sangat jangkung di timnas ini ya, di timnas senior maupun U23 dia kelihatan banget jangkungnya. Ini berhasil mencetak gol ke-6 melalui corner kick dari Arhan Fikri nih. Ya ini umpannya Arhan Fikri ciamik ya. Ini pas sasaran, pas arah Bagot, dan Bagot berhasil mengeksekusi menjadi gol. Ya ini Marcelino membuat 2 gol di pertandingan ini. Dia berhasil cetak gol untuk timnas Indonesia, gol ke-6. Ya ini gol ke-6 timnas U23 menghadapi Chinese Taipei. Ya ini kalau ngelihat nonton jalannya pertandingan emang Indonesia dominan banget nih menghadapi Taiwan. Dan ya ini Hoki Caraka yang masuk di babak kedua. Ini berhasil nyetak 1 gol. Nyetak 1 gol melalui umpan dari Fajar Faturrahman yang masuk ke babak kedua juga. Ini ya ini mungkin selebrasi buat ngebuktiin entah supporter atau komentator yang ngeritik dia ya. Ini dia nyetak 1 gol di gol ke-8 timnas Indonesia. Dan ya ini fullbacknya Tokyo Verdy ya nyetak gol penutup untuk timnas Indonesia. Gol ke-9 timnas Indonesia ini Pratama Arhan. Ya ini situasinya Pratama Arhan maju dan kiper Chinese Taipei juga maju, tapi Pratama Arhan berhasil ini ya merebut bola dan ya menceploskan bola ke jala Chinese Taipei. Ya di akhir pertandingan sebenarnya Rafael Struijk
dapat peluang penalti, cuman tendangannya masih bisa ditepis sama kiper Taiwan ya. Ya ini masih bisa ditepis dan ya Struijk ngelakuin pelanggaran walaupun dia berhasil nyetak gol hasil tendangan muntahnya. Ya ini pertandingan berakhir dengan skor 9-0. Ini juga babak kedua nggak ada extra time ya. Ya ini agak aneh juga sih nggak ada extra time babak kedua karena pertandingan lumayan banyak beberapa kali terhenti ya. Nggak ada extra time sama sekali, jadi menit 90 udah langsung di peluit panjang sama wasit. Ya ini pertandingan berakhir dengan skor sangat mencolok ya 9-0. Ini timnas sangat mengungguli jalannya pertandingan. Ya bisa dilihat juga nih dari statistik di atas kertasnya dengan skor 9-0. Ya ketika wasit meniup peluit panjangnya pertandingan, ya para pemain terlihat protes ya ke wasit ya, entah itu pemain timnas Indonesia maupun CNS Taipei, dan ya terlihat gestur menanyakan ke wasit soal waktu extra time. Ya ini bisa dilihat ya, ini match statistiknya. Ini VAR Jenner bermain baik ya di laga ini, dia sebagai gelandang di pertandingan ini memberikan umpan-umpan yang baik ya. Ya ini dia nih daftar pencetak gol dan asisnya. Ini dari statistik lapang bola. Ya ini full time statistiknya. Ya ini timnas Indonesia memang sangat dominan ya. Ya sebagian besar pemainnya juga dari timnas senior. Dan ya ini Indonesia unggul sangat besar. Dan setelah ini Indonesia bakal menghadapi Turkmenistan U23 di tanggal 12 September 2023 nanti, kembali main di Stadion Manahan Solo. Oke, thank you.